Hello everyone, welcome back to our English class. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kemarin bahwa kita di unit 2 ini akan fokus di materi atau di topik procedure text. Jadi kita akan belajar tentang teks prosedur gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris artinya procedure text. Nah, kita akan mulai membahas itu lebih detail pada hari ini. Kalau kemarin kita sudah sempat pengenalan, kita sudah tahu sedikit tentang gambaran materi di unit 2 dan kita sudah bahas tentang rules and procedures dalam kelas gitu. Maka pada hari ini kita akan fokus gitu. Kita akan mulai masuk ke dalam materi secara perlahan-lahan. Nah, kalau kalian lihat di slide, pada saat ini ada 3 circles gitu. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas hari ini. Tapi karena kalau misal kalian lihat di slide itu ada 3 ya, tapi hari ini kita akan fokus ke 2 hal ini aja. Jadi nanti yang structure kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi yang pertama yaitu procedure text. Lalu apa itu procedure text? So we are going to explore a little bit about what is procedure text. Jadi kita akan tahu procedure text apa, lalu fungsinya apa gitu. Lalu yang kedua kita belajar tentang language features yang unsur kebahasaannya. Jadi dalam menyusun prosedur teks, prosedur teks atau teks prosedur itu kita membutuhkan apa aja. Jadi apakah kita pakai simple present tense atau apakah simple past tense atau simple future. Jadi kita akan bahas secara detail nanti di language features. Jadi sesi hari ini kita akan pakai untuk belajar kedua poin ini dulu nih. Yang pertama apa itu procedure text, lalu yang kedua language features-nya, unsur kebahasaannya. Nah, Miss minta maaf itu harusnya language pakai E-nya itu disambung. Tapi karena Miss saat ini buka di HP, jadi fontnya agak berubah. Jadi bukan cuma fontnya gitu, font type-nya tapi juga font size-nya. Jadi Miss sorry for that. Jadi hari ini kita akan fokus dalam dua hal ini. Nah, kita akan mulai dulu nih dengan yang procedure text. Jadi apa itu procedure text? Now, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, procedure text atau teks prosedur adalah teks yang dibuat atau didesain atau disusun gitu untuk menjelaskan, describe itu menjelaskan atau mendeskripsikan how something is achieved, bagaimana sesuatu dicapai melalui through a sequence of actions or steps, dan melalui kegiatan atau action atau hal-hal atau steps atau langkah yang berurutan. Jadi prosedur teks atau teks prosedur itu dalam bahasa Indonesia itu harus berurutan. Jadi harus berurutan. Kita nggak boleh itu melangkah. Misalnya kita nggak boleh misalnya lewatin satu steps, nggak bisa. Jadi kita harus mulai dari awal. Jadi harus dari step 1 and then second step and then third step. Jadi kita harus mulai dari awal. Jadi harus berurutan sampai akhir. Jadi itulah prosedur teks gitu. Bayangin misalnya kalau kalian membuat sesuatu nih, misalnya memasak mie, for example, mie instan. Terus langkahnya kalian masukin bumbu dulu nih ke dalam kalian misalnya masukin bumbu atau campurin bumbu itu kan langkah ketiga, tapi kalian udah mulai campurin bumbunya dengan mie yang bahkan belum kalian masak gitu. Itu pasti hancur kan mie-nya, gak jadi mie goreng lagi atau gak jadi mie soto lagi gitu. Malah jadinya apa? Hancur gitu, nggak tahu jadinya apa, apakah jadi keripik atau kerupuk nggak tahu, malah jadinya nggak enak kan. Jadi makanya prosedur teks itu harus berurutan, nggak boleh melangkah-langkah aja gitu, nggak boleh melewatin satu langkah. Jadi benar-benar harus berurutan, nggak boleh langsung lewatin ke step yang ketiga baru step yang kedua baru step yang pertama, tidak. Jadi dimulai dari awal sampai akhir. Jadi itu prosedur teks. Jadi prosedur teks itu menjelaskan gitu langkah-langkah, misalnya cara membuat mie instan, cara memasak mie instan, how to cook instant noodle gitu. Lalu bagaimana membuat karya patung, cara-caranya gimana gitu. Awalnya kalian cari apa dulu gitu, awalnya kalian gunting atau gambar pola apa dulu. Jadi ada step-stepnya dalam membuat itu. Nah, jadi bagaimana caranya, itulah prosedurnya
gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail nanti di bagian structure. Jadi bagaimana struktur dari prosedur teks. Nanti kita akan belajar tentang itu lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita fokus dulu nih tentang apa itu prosedur teks. Lalu fungsinya apa gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu, oh ya berarti kalau prosedur teks fungsinya ya ini gitu. Untuk menjelaskan atau memberitahukan kepada pembaca gimana caranya, how to make or operate, atau mengoperasikan atau membuat something through a sequence of actions or steps. Jadi bagaimana cara mengoperasikan atau cara membuat atau cara melakukan gitu sesuatu atau satu hal melalui actions, melalui hal atau melalui kegiatan atau steps, langkah yang berurutan. Jadi harus berurutan. Oke. Jadi untuk memberitahukan kita informasinya, misalnya kalau nggak ada nih ya prosedur teks, misalnya dalam cara membuat mie instan misalnya, mungkin awalnya ketika mie instan baru diluncurkan gitu, mungkin orang-orang kesusahan nih, gimana ya cara masaknya, apakah bumbunya dimasukin dengan airnya atau gimana secara langsung, atau apakah langsung dicampur sebelum masak atau di masak mie-nya gitu, pasti kalian nggak akan tahu gitu. Maka oleh karena itu penting sekali prosedur teks ini, penting sekali. Walaupun sebenarnya kadang prosedur teks itu nggak terlalu diperhatikan ya, tapi Miss mengajak kita untuk bersama-sama hari ini untuk lebih memperhatikan ini lagi, karena prosedur teks ini sangat penting anak-anak untuk kita pelajari bersama-sama. Ini juga berguna atau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sama kayak materi kita yang di unit 1 labels. Mungkin orang-orang ketika mau beli satu produk mereka nggak terlalu perhatikan gitu, mereka nggak terlalu perhatikan oh ya label yang di belakang, informasi yang ada di produk itu, mereka langsung beli aja, yang penting enak aja gitu, yang penting aku suka aku beli aja. Tapi mereka nggak terlalu memperhatikan misalnya expiry date-nya kah atau informasi lainnya di produknya. Jadi itulah kenapa penting kita untuk belajar ini juga, teks prosedur ini, karena ini juga akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita juga gitu. Jadi itu adalah fungsi dari procedure text. So here is the function of the procedure text. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar nih. Itu tadi sudah poin yang pertama, section yang pertama terkait dengan apa itu procedure text. Procedure text, ya atau teks prosedur. Jadi kita sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke the language features of procedure text. Jadi kita akan masuk ke dalam unsur kebahasaan. Jadi apa aja nih unsur kebahasaan yang dipakai dalam menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama kita akan lanjut ke temporal conjunctions. Nah, temporal conjunctions itu berhubungan dengan waktu ya, misalnya kapan gitu. Misalnya kalian bisa lihat contohnya yang sudah ada di slide ini. Contohnya bisa kalian lihat di bawah. Jadi ini adalah beberapa saja contohnya. Sebenarnya masih banyak. Tapi ini adalah beberapa temporal conjunctions yang biasa atau sering, atau yang secara umum sering dipakai oleh orang-orang ketika menyusun teks prosedur gitu, atau procedure text. Jadi ini adalah beberapa contohnya. Jadi ini seperti kata penghubung gitu, seperti kata penghubung antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Tapi bisa juga ditaruh di awal kalimat yang baru, atau ketika kalian membuat ini bisa. Tapi ini berhubungan dengan waktunya, waktu kapannya, misalnya setelah ini kah atau sekarang kah. Jadi itu berhubungan dengan hal itu. Jadi kalau di teks prosedur atau procedure text kita sering membahas tentang ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini contohnya. Ada after, setelah, after that, setelah itu. Lalu ada first, second, pertama, kedua. Nah, kalian juga bisa pakai nih, misalnya third, finally. Jadi nggak harus pakai first, second aja, tapi bisa pakai third yang ketiga, atau fourth yang keempat, atau langkah yang kelima, fifth, bisa pakai itu juga. Jadi terserah. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi ini yang secara umum yang sering dipakai. Lalu ada finally, akhirnya, before, sebelum, just, baru saja gitu, atau hanya. Tapi kalau dalam konteks ini artinya baru saja. Lalu meanwhile, sementara, next, setelah, now, sekarang, since, sejak, dan
setelah. Ini bisa juga pakai ini artinya bisa juga setelah, then, atau selanjutnya gitu. Jadi selanjutnya gitu. Until, sampai, when, ketika. Jadi when ini di sini artinya bukan kapannya gitu loh, tapi ketika. Jadi misalnya please put in the noodles when the water is boiling, is boiling misalnya. Jadi taruh mie instan itu ke dalam air yang sedang mendidih. Jadi itu artinya. Jadi arti when di sini bukan kapan, tetapi ketika gitu. Lalu whenever, kapanpun, lalu while, sementara gitu. Jadi inilah contoh-contoh beberapa temporal conjunction. Jadi ini biasa dipakai misalnya after that atau before gitu. Before you cook the instant noodles, apa yang harus diperhatikan. Jadi contoh-contohnya aja, tapi nanti akan secara detail kita bahas di structure-nya. Jadi ini adalah unsur kebahasan yang pertama. Lalu kita move on yang kedua, command sentence. Nah, ini mungkin kalian sudah ingat ya. Mungkin ada yang masih ingat gitu ya. Command sentence itu artinya apa? Artinya kalimat perintah, imperatif. Jadi kalimat perintah. Misalnya contohnya cut the paper. Jadi gunting papernya, gunting kertasnya. Atau yang kedua draw the pattern atau gambar polanya gitu. Jadi ini bisa salah satu contoh dari command sentence atau imperative sentence. Jadi kalimat perintah. Jadi kalimat perintah atau command sentence itu dimulai dari verb 1. Jadi gak pakai verb apapun gitu. Gak pakai verb 2, gak pakai verb 3, tapi pakai verb 1. Jadi kata aslinya gitu. Gak diubah-ubah dalam bentuk lampau atau dalam bentuk yang lainnya. Jadi seperti yang kalian lihat contohnya cut the paper, cut itu verb, jadi verb 1. Lalu draw itu juga verb 1. Jadi perhatikan kalau dalam menyusun kalimat perintah itu pakai apa? Pakai pakai verb 1, pakai kata kerja yang pertama gitu, yang asli tanpa diubah dalam bentuk lampau atau dalam bentuk ketiga. Itu yang command sentence yang kedua. Jadi ini adalah unsur kebahasan yang kedua. Lalu yang ketiga adverbs of time gitu. Jadi ini kata keterangan waktu gitu. Misalnya untuk 5 menit, misalnya masak mie instan itu dalam 5 menit misalnya. Jadi itu ada keterangan waktunya di belakang. Bisa juga gini, pakai tomorrow, yesterday, now, then gitu. Itu juga bisa. Misalnya nanti kalian akan buat karya patung ya. Biasanya kan dicat dulu ya. Dicat, setelah dicat dikeringkan. Nah, dikeringkan selama beberapa jam misalnya gitu. For 5 hours for example, untuk 5 jam misalnya dikeringkan. Atau kalau enggak itu misalnya besok. Jadi ditunggu kering sampai besok, misalnya until tomorrow. Nah, itu digabung-gabung kalimatnya. Jadi jangan lupa adverbs of time kalau memang dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini. Biasanya ada beberapa teks prosedur yang nggak pakai, itu tergantung konteksnya sih. Kalau misalkan memang butuh waktu, misalnya dalam mengeringkan atau dalam mengecat sesuatu atau dalam mengeringkan sesuatu, itu biasanya memang membutuhkan waktu. Contohnya, jadi di saat itulah kita pakai adverbs of time. Seperti itu. Oke, itu unsur kebahasan yang ketiga. Sekarang kita move on ke unsur kebahasan yang terakhir. Ini berhubungan dengan tadi imperative sentence atau kalimat perintah. Kalau tadi kalian masih ingat, tadi Miss bilang kalau kalimat perintah kita pakai verb 1. Nah, itu karena kita pakai simple present tense, jadi kita tidak akan pakai yang lain gitu. Jadi kita tidak akan pakai yang lain. Misalnya tadi ini for 5 minutes, 2 hours, tomorrow, yesterday, now, then, itu kan salah satu contoh dari ini bukan simple present tense ya, yang ininya, yang tomorrow, yesterday, now, then, itu bukan simple present. Yang yesterday itu bukan simple present tense. Jadi biasanya di prosedur teks mereka nggak jarang pakai yesterday sebenarnya itu. Jadi simple present tense dimulai dari apa? Dimulai dari dimulai dari subjek dulu kan, subjek baru verb gitu, baru objek di belakang. Jadi subjeknya apa? I, am, you, we, they, he, she, it. Nah, kalian pasti sudah tahu simple present tense seperti apa lah ya, karena simple present tense adalah tenses yang paling mudah gitu. Jadi kalian tambahkan s atau is di kata kerjanya kalau subjeknya tunggal. Misalnya kalau subjeknya adalah he,
she atau it. Jadi kalau subjeknya tunggal berarti kata kerjanya pakai apa? Ditambahkan i atau is. Sedangkan kalau jamak atau banyak gitu, lebih dari satu, misalnya we, they gitu, nggak harus lebih dari satu, seperti you dengan seperti you itu biasanya pakai apa? Dengan I juga itu verbnya gak ditambah apa-apa gitu, jadi verb yang asli aja, verb one. Kecuali kalau misalkan memang tunggal, berarti kita pakai tambahkan i atau tambahkan s atau is di belakangnya. Jadi seharusnya seperti itu anak-anak. Jadi kita tambahkan subject gitu ya, subject plus verb plus oh my god wait plus verb plus object. Jadi itu simple present tense. Jadi verb one, verb one. Nah, kita tambahkan s atau is di kata kerjanya kalau misalkan dia pakai he, she atau it. Jadi tunggal. Kalau memang dia tunggal, berarti kita pakai tambahkan kata i, s atau is di kata kerja yang misalnya apa ya? He goes gitu. He goes, dia pergi. Kan ini satu orang ya, berarti he goes. Nah, he goes apa? He goes to the school. Jadi biasanya kan kalau subjeknya lebih dari satu berarti cuma go ya. Tapi karena ini cuma satu orang, he, berarti kita tambahkan is di belakangnya. Tergantung kata kerja ya. Biasa ada kata kerja yang tambahkan s saja, ada yang tambahkan is, tergantung kata kerjanya. Nanti kalian bisa lihat lebih detail di kamus. Biasanya ada gitu di tertera. Jadi seperti itu anak-anak terkait dengan unsur kebahasanya. Jadi ada 4 ya. Miss ulangi sekali lagi, ada 4. Ada 4. Wait. Ada 4 yaitu temporal conjunctions, command sentence, adverbials atau adverbs, adverb of time, keterangan waktu, dan simple present tense. Jadi semuanya sebenarnya berhubungan gitu dalam satu kalimat gitu. Jadi nggak perlu terlalu pusing misalnya, aduh gimana caranya masukkan semua ini dalam satu kalimat. Itu sebenarnya sudah tergabung dalam satu kalimat, cuman dijelaskan berbeda-beda. Misalnya kita ambil satu contoh ya. Misalnya kita mau bilang mengeringkan, dry the pattern, keringkan polanya selama beberapa jam misalnya. Keringkan polanya. Kalau keringkan polanya berarti itu kan memang sudah masuk ke dalam kalimat komen ya. Dalam kalimat komen. Contohnya. Itu harusnya sudah masuk dalam kalimat komen. Misalnya nih. Nah, temporal conjunctions misalnya after that dry the pattern. Nah, after that sudah ada di depan gitu, temporal conjunction after that, setelah itu. Adverbs of time gitu, kita bisa pakai misalnya dry the, keringkan polanya selama beberapa jam, untuk misalnya selama 2 jam misalnya, jadi for 2 hours. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke simple present tense karena verb yang dipakai dari awal pun juga apa? Verb 1 kan, dry. Jadi itu sudah termasuk semua. Jadi yang terlalu pusing terkait dengan ini. Nanti kita akan bahas secara detail juga di structure-nya, gimana cara nyusun steps-nya gitu. Jadi itu aja yang perlu kita ingat terkait dengan hari ini. Oke? Jadi ada temporal conjunction, command sentence, dan juga adverbials, adverbs of time, dan juga simple present tense. Sebenarnya semua ini tergabung. Jadi jangan sampai pusing gitu. Jadi karena semuanya sudah tergabung. Semuanya sudah tergabung ke dalam satu ini, simple present tense. Semuanya sudah tergabung. Jadi gak perlu terlalu pusing mikirinnya. Yang penting kalian sudah tahu di simple present tense seperti apa, maka lebih mudah untuk tambahkan temporal conjunctionnya dan juga keterangan waktunya di belakang sebagai objek. Jadi sudah bisa begitu. Karena sebenarnya sudah menyatu ke dalam simple present tense. Nah, sekian kelas kita pada hari ini. Miss berharap kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Miss kalau memang tidak mengerti gitu, supaya Miss juga bisa bantu kalian dari awal, daripada kalian nanti
malu bertanya, akhirnya susah di jalan, terus nggak tahu apa-apa, akhirnya yang susah di akhir siapa? Yang susah di akhir juga kalian gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan baik-baik lagi ya anak-anak terkait dengan hal ini. Oke? Jadi itulah terkait dengan materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa? Prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Lalu kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaannya, which is ada 4 gitu. Jadi silakan ingat baik-baik supaya nanti ketika kita masuk ke structure kita sudah bisa lebih paham. Kita sudah bisa lebih mudah dalam menyusun teksnya. Oke? So yep, that's all for today. If you have any question, please directly chat or call me through WA. I will directly answer your question gitu setelah kelas bahasa Inggris yang grup 2 hari ini secara tatap muka. Nanti misalkan jawab setelah kelas itu. If you have any question, just kindly ask me. Misalkan jawab gitu, bantu kalian untuk mengerti atau memahami materinya. Okay, so that's all for today. Good luck. If you have any question or if you want to watch this video again, that's okay. Supaya kalian lebih paham lagi. So thank you everyone for watching this video. Good luck and God bless you.